Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, Pak. Baik. Apis? Ya Pak. Siapa sekarang yang nggak masuk Apis? Diki Pak. Oh, Diki. Iya. Waduh, Diki lagi. Yuk, untuk memulai pembelajaran hari ini, Firly sebagai ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa dulu. Istaidu ikra'u doa. Halas. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah mempelajari materi yang akan dibahas hari ini? Belum, Pak. Aduh, Bapak kan kemarin sudah ngasih tahu. Udah dibaca ya WhatsApp dari Bapak ya? Lupa, Pak. Tenggelam, Pak, chatnya. Gak apa-apa. Hari ini kita akan mempelajari tentang Pabel. Apakah kalian sudah dengar Pabel itu apa? Atau pernah membaca Pabel? Atau pernah ikut ke karya-karya seni atau pameran seni? Apa kalian sudah tahu Pabel itu? Pernah dengar aja gitu, cuman belum tahu. Belum tahu Iya, Pabel? pernah dengar aja itu. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang Pabel. Jadi pengertian Pabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan binatang, namun memiliki perilaku layaknya manusia. Pabel termasuk ke dalam kategori sastra berbentuk fiksi atau hayalan. Memang di dalam Fabel hampir semua tokoh utama menampilkan binatang, tapi tidak menutup kemungkinan adanya karakter minoritas seperti manusia agar jalan cerita semakin menarik. Di dalam Fabel, binatang yang diceritakan memiliki akal, tingkah laku, bahkan watak mirip manusia. Selain itu, di dalam cerita Fabel memang selalu tersemat pesan-pesan moral bagi manusia. Pesan moral tersebut seperti lain tanggung jawab, kejujuran, disiplin, amanah, serta lain sebagainya. Sebab tujuan dari adanya pesan moral dalam Fabel ditujukan untuk mengajarkan nilai kehidupan pada anak-anak yang berhubungan dengan sifat baik dan buruk manusia, namun dalam bentuk binatang. Adanya penggunaan karakter binatang dibuat pengarang agar mudah mempengaruhi pembaca, terutama anak-anak yang lebih mudah tertarik dengan karakter binatang tersebut. Nah, contoh kecilnya itu kalian pernah nonton di MNC TV? Ada itu kartun pada zaman dahulu. Oh, si kancil ya, Pak. Nah, itu adalah Fabel, namun yang sudah di-remake ke dalam animasi TV. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan ciri-ciri Fabel. Ciri-ciri Fabel, yang pertama, tokoh utama dalam cerita menggunakan binatang. Yang kedua, memiliki penggambaran moral serta karakter mirip manusia. Yang ketiga, binatang dalam cerita bertingkah laku seperti manusia. Yang keempat, umumnya memiliki alur cerita yang pendek dan sederhana. Yang kelima, karakter dari tokoh diuraikan dengan rinci. Yang keenam, kata-kata yang digunakan mudah dipahami. Yang ketujuh, cerita biasanya mengkritik tentang sifat manusia, diskriminasi kaum lemah, serta keadaan masyarakat. Yang ke-8, gaya bercerita secara lisan. Yang ke-9, pesan atau tema kadang ditulis dalam cerita. Catat itu, catat. Iya, Pak. Catat. Selain itu, melihat dari ciri-ciri serta pengertian Fabel, perlu dipahami jika ada dua jenis Fabel. Jenis Fabel sendiri terbagi berdasar waktu munculnya. Pasalnya, ada Fabel yang sudah cukup lama diterbitkan. Ada juga Fabel yang baru-baru ini. Jenis-jenis Fabel tersebut, yaitu yang pertama adalah Fabel klasik. Fabel klasik itu seperti dongeng. Dongeng yang telah dibuat dari zaman dahulu, namun tidak diketahui secara pasti kapan waktu dibuat ceritanya. Fabel klasik umumnya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Seperti contohnya kayak ini, Kancil dan Buaya, yang tadi kata Bapak yang di MNC TV itu. Oh iya, Pak. Iya. Terus Gagak dan Elang, Kerbau dan Burung, Semut dan Belalang, serta lain sebagainya. Adapun ciri-ciri dari Fabel klasik, yaitu yang pertama, ceritanya pendek dan jelas. Yang kedua, tema yang diangkat sederhana. Yang ketiga, syarat akan pesan moral atau petuah. Yang keempat, sifat hewani pada tokoh Fabel klasik masih kental.
Yang kedua adalah fabel modern. Beda halnya dengan fabel klasik, fabel modern memiliki waktu kemunculan yang masih cukup baru. Biasanya pada fabel modern, pembuatan dongeng merupakan cerminan dari ekspresi kesastraan si penulis. Ada beberapa ciri dari fabel modern, yaitu yang pertama, alur cerita bisa pendek atau panjang. Yang kedua, tema pada cerita cenderung rumit. Yang ketiga, karakter pada tokoh fabel modern umumnya cukup unik. Yang keempat, fabel modern kadang berupa epik atau saga dan menggunakan prosa yang mengisahkan pahlawan. Nah, di sini juga dalam menulis fabel kalian harus tahu ada strukturnya. Yang pertama, orientasi. Fabel akan dimulai dengan permulaan atau bisa disebut dengan tahap orientasi. Paragraf awal tersebut akan memperkenalkan tokoh pada cerita, latar, tempat, serta waktu. Kemudian akan tahap perkenalan tema atau background dan lain sebagainya. Yang kedua adalah komplikasi. Pada bagian selanjutnya itu komplikasi atau klimaks cerita. Bagian fabel tahap ini menceritakan mengenai tokoh utama yang berhadapan dengan puncak masalah. Komplikasi akan menjadi bagian inti dari cerita fabel. Yang ketiga adalah resolusi. Tahap resolusi yaitu bagian cerita fabel di mana menceritakan mengenai pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh tokoh utama. Umumnya dalam fabel dijelaskan tokoh utama memecahkan masalahnya menggunakan cara yang unik dan kreatif. Yang terakhir adalah koda. Koda itu perubahan pada tiap tokoh. Di bagian ini jadinya disampaikan amanat atau pesan moral yang dipetik oleh pembaca. Ada kaidah bahasa fabel juga, ada kaidahnya. Yang pertama adalah kata kerja. Di dalam fabel terdapat dua kata kerja, yaitu yang pertama, kata kerja transitif adalah kata kerja yang memiliki objek. Contoh, ayah minum air, ibu makan lele. Bisa itu. Habis, mungkin ada contoh lain? Gak ada, Pak. Gak ada. Oh. Yang kedua, kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memiliki objek. Contoh, Boris sedang bersiul, Firly sedang melamun. Itu bisa. Nah, yang kedua ada kata sandang, si dan sang. Contohnya, si kumbang terdiam ketika mendengar ejekan tersebut. Yang contoh keduanya ada sang harimau sedang mengincar mangsanya, atau sang buaya sedang mengincar mangsanya. Wah, bisa itu. Ada keterangan tempat dan waktu. Contoh, di waktu sore kelinci berjalan di kebun. Di pagi hari kancil sedang berjalan di kebun. Bisa. Terus ada kata hubung juga. Kata hubung biasanya digunakan dalam teks cerita fabel seperti lalu, kemudian, dan akhirnya. Contoh, lalu si kancil meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai ciri-ciri struktur, kaidah bahasa, serta pengertian fabel itu sendiri. Sekarang Bapak akan menceritakan contoh dari fabel. Cerita ini adalah dongeng kancil dan tikus. Di sini ada yang mau baca atau Bapak saja yang baca? Apa saja? Ya udah, Bapak yang baca. Di hutan hiduplah dua ekor kancil. Mereka bernama Kanca dan Manggut. Kedua ekor kancil itu bersaudara. Manggut adalah kakak dari Kanca. Sebaliknya, Kanca adalah adik dari Manggut. Walaupun mereka bersaudara, tetapi sifat mereka sangatlah berbeda. Kanca rajin dan baik hati, sedangkan Manggut pemalas dan suka menjahil teman-temannya. Pada suatu hari, Manggut kelaparan. Tetapi Manggut malas mencari makan. Akhirnya Manggut mencuri makanan Kanca. Waktu Kanca menanyai kepada Manggut di mana makanannya, Manggut menjawab dicuri tikus. "Ah, mana mungkin dimakan tikus," kata Kanca. "Iya betul kok, masa sama kakaknya tidak percaya," jawab Manggut berbohong. Mulanya Kanca tidak percaya dengan omongan Manggut. Tetapi setelah Manggut mengatakannya berkali-kali, akhirnya Kanca percaya juga. Kanca memanggil tikus ke rumahnya. "Tikus, apakah kamu mencuri makananku?" tanya Kanca pada tikus. "Hah? Mencuri? Berpikir saja aku belum pernah," jawab tikus.
"Ah, si tikus, kamu ini membela diri saja." "Sudah, Kanca, dia pasti berbohong," kata Manggut. "Ya, sudahlah, tikus. Sebagai gantinya, ambilkan makanan di seberang sungai sana." "Tadi aku juga mengambil makanan dari sana," kata Kanca mengakhiri percakapan. Tikus berjalan ke tepi sungai. Ia menaiki perahu kecil untuk menuju seberang sungai. Sebenarnya tikus tahu kalau Manggut yang mencuri makanan. Sementara itu, di bagian sungai yang lain, Manggut cepat-cepat menyeberangi sungai. Ia hendak memasang perangkap tikus agar tikus tertangkap. Ketika tikus hampir mendekati seberang sungai, tikus melihat perangkap. Tikus yakin kalau perangkap itu dipasang oleh Manggut. Tiba-tiba tikus mendapat ide. Tikus berpura-pura tenggelam dalam sungai. Manggut, tolong aku!" teriak tikus. Mendengar itu, Manggut segera menolong tikus. Tikus meminta Manggut mengantarkannya ke seberang sungai. Manggut tidak bisa berbuat apa-apa. Ia mengantarkan tikus ke seberang sungai. Sesampai di seberang sungai, tikus meminta Manggut menemani tikus mengambil makanan. Karena Manggut tidak hati-hati, akhirnya dia terperangkap dalam perangkap tikus buatannya sendiri. Manggut menyesali perbuatan buruknya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Adakah hikmah dari cerita ini, anak-anak? Tidak. Tidak, Pak. Kalian tidak mendengarkannya. Ada. Nah, apakah kalian sudah mengerti tentang Fabel itu apa? Mengerti, Pak? Pak. Apa ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak. Cukup, Pak. Cukup. Mau Bapak kasih tugas atau sekarang saja tugasnya? Apa buat PR? Buat PR aja, Pak. Buat PR saja. Yang aja. Ya, gak apa-apa. Ya, Bapak akhiri saja pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa berguna untuk masa depan kalian kelak. Amin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.